Kali ini kita akan belajar tentang tata nama ana, itu berubah menjadi ano 4 metil 2 pentanon, 4 etil 2,6 dimetil 3 heptanon. Rumus umum CnH2nO. Ketemu lagi di channel kami Rosmer. Jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, kali ini mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa alkanon. Perlu diketahui bahwa belajar tata nama senyawa alkanon, tentu kita harus tahu betul konsep dasarnya, yaitu kita sudah harus hafal dulu. Yang pertama harus hafal deret homolog alkana. Kalau homolog alkana sudah hafal, maka belajar tata nama alkanon pun akan terasa lebih lancar, lebih mudah. Konsep yang berikutnya kita harus ketahui bahwa senyawa alkanon ini memiliki nama beken atau nama pasar yang lebih terkenal, itu adalah keton. Jadi nama terkenalnya adalah keton di pasaran, di mana senyawa alkanon ini memiliki rumus umum CnH2nO, dan senyawa alkanon ini memiliki gugus fungsi CO atau karbonil ya. Ini adalah gugus CO nya, namanya gugus karbonil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tata nama senyawa alkanon secara IUPAC ya. Cara IUPAC, di mana nanti untuk penamaan senyawa alkanon akhiran ana pada dimeret homolog alkana itu berubah menjadi anon. Misalkan ada pentana maka akan menjadi pentanon, heksana menjadi heksanon, heptana menjadi heptanon, oktana menjadi oktanon, dan seterusnya. Tapi ingat catatannya, pada senyawa alkanon tidak ada metanon atau etanon, karena minimal pada senyawa alkanon rantai karbonnya minimal 3 ke atas, 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik, untuk mempermudah pemahaman kita coba dengan contoh berikut ini. Misalkan ada senyawa alkanon dengan rumus struktur yang seperti ini. Misalkan ada rumusnya seperti ini. Ini ada ke bawah CH3, kanan ada CH3. Semisal ada senyawa dengan rumus struktur yang seperti itu, untuk memberikan tata nama pada senyawa alkanon tersebut, maka kita membutuhkan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan rantai utama. Ya, seperti cara-cara sebelumnya, rantai utama pada senyawa alkanon adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus CO. Jadi syaratnya rantai terpanjang ini yang mengandung gugus CO. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa rantai utama adalah yang lurus ya. Lurus atau ke bawah boleh. Kita ambil yang lurus saja ya. Kalau ini rantai utama maka ini adalah cabang. Oke. Langkah berikutnya setelah kita bisa menentukan rantai utama dan kita ketahui ada cabangnya seperti itu, maka langkah yang berikutnya adalah kita memberikan penomoran pada hidrokarbon tersebut ya. Iya. Untuk penomoran pada senyawa alkanon selalu dimulai yang paling dekat dengan gugus CO. Jadi prioritasnya bukan cabang seperti ini, bukan, tetapi prioritas utama penomoran adalah dimulai yang paling dekat dengan gugus CO. Maka penomoran wajib dari sebelah kiri, maka dari sini dimulainya. Maka kita mulai dari sini, ini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Ya, langkah berikutnya adalah penamaan. Untuk penamaan kita mulai dari cabang dulu, kemudian diikuti dengan rantai utama. Kita sebutkan cabangnya dulu. Cabangnya pada tomc nomor 4. Ya, berarti 4 metil. Oke. Kemudian gugus fungsi CO atau karbonil terletak pada tomc nomor 2. Kita sebutkan 2. Oke. Maka berikutnya kita lihat rantai karbon sebagai rantai utama ada 5. 5 adalah pentana. Akhirnya 6 menjadi on, maka pentanon. Maka namanya menjadi 4 metil 2 pentanon. Mudah-mudahan dengan contoh pertama ini sudah
membuat kita lumayan paham ya. Kita mencoba untuk contoh yang berikutnya. Untuk contoh berikutnya ada senyawa alkanon dengan rumus struktur yang seperti ini. Kita lihat ya. Di sini misalkan ada CH3, di sini ada CH, sini CH3, kemudian di sini ada C, kemudian ke bawah ada CO, kemudian di sini ada C2H5, kemudian ini CH, sini ada CH2, kemudian sini ada CH, sini CH3. Kemudian di sini ada CH3. Misalkan ada senyawa dengan rumus struktur yang agak seperti ini rantai karbonnya lebih panjang dari sebelumnya, maka langkah pertama tetap kita harus menentukan rantai utama ya. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus CO ya. Itu yang utama. Kita mulai ya, kita anggap yang terpanjang adalah yang bisa yang lurus terus ke bawah, atau yang kita ambil lurus saja boleh ya. Kita ambil yang lurus. Nah, kita ambil yang lurus ya. Maka ini dianggap sebagai gugus cabang atau alkil, ini juga cabang, ini juga cabang. Ya. Ini gugus fungsi dari karbonil atau CO ya. Kemudian setelah kita bisa menentukan rantai utama, kita perhatikan di sini. Di sini ada 3 cabang dengan 2 jenis yang berbeda. Kita masih ingat ini namanya etil ya. Kemudian ini namanya metil. Artinya nanti penyebutnya jangan lupa harus alfabet. Etil dulu baru metil, karena secara alfabet etil lebih dulu penyebutannya dibanding metil. Langkah berikutnya kita memberikan penomoran. Penomoran dimulai yang paling dekat dengan gugus CO. Maka penomoran wajib dari sebelah kiri. Maka ini kita mulai dari sini. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini 3, ini 4 ya. Kemudian ini 5, ini 6, dan ini 7. Langkah berikutnya kita langsung memberikan nama pada senyawa tersebut. Kita mulai dari cabangnya etil dulu, kemudian baru metil. Kita lihat etilnya pada atom C nomor 4 ya. Kita lihat nomor 4 ini ya, maka kita sebutkan 4 etil ya. Kemudian metilnya kita sebutkan pada atom C nomor 2, dan nomor 6 kita sebutkan 2,6. Kita masih ingat kalau cabangnya lebih dari 1, kalau 2 ditambahi ya di. Kalau 3 tri, 4 tetra, penta, heksa, dan seterusnya ya, kita tambahi di. Makanya jadi di metil. Kemudian karbonilnya gugus CO, gugus fungsi CO terletak pada atom C nomor 3, kita sebutkan 3. Rantai utama karbonnya ada 7 adalah heptana, menjadi ya heptanon. Maka namanya menjadi 4 etil, 2,6 dimetil, 3 heptanon. Mudah-mudahan dengan 2 contoh ini sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang bagaimana cara memberikan tata nama senyawa alkanon secara IUPAC. Yang berikutnya kita akan mencari bagaimana rumus CnH2NO ini diperoleh pada senyawa alkanon. Untuk mempermudahnya, kita untuk mengetahui ada rumus CnH2N, kita berikan dengan contoh yang paling sederhana. Misalkan ada contoh 2 propanon ya, misalkan ada senyawa seperti ini ya. Kita ada senyawa 2 propanon ya. Di sini CO, kemudian sini ada CH3, sini CH3. Misalkan ada senyawa dengan rumus struktur seperti ini namanya propanon ya. Kita akan mencari rumus umumnya apakah betul menjadi CnH2NO. Kita caranya pertama dari ini kita akan memisahkan ya. Kita lihat di sini ada, kita permudah dengan ini C ya, kemudian sini H, sini ada O. Kita lihat pada propanon ini atom C-nya ada 3, kita jumlahkan ya. 1 2 3. Oh, ada 3 C-nya. Kita jumlahkan ada 3. Hidrogennya kita jumlahkan 3 tambah 3 adalah 6. Oksigennya 1, cuma 1 ya. Artinya senyawa propanon ini
mempunyai rumus molekul C3H6O. Kita ulangi. Senyawa propanon memiliki rumus molekul C3H6O. Rumus molekul ini bisa disederhanakan lagi menjadi CnH2nO. Dari sini akan diketahui bahwa senyawa alkanon memiliki rumus umum CnH2nO. Baik, itu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini semakin membuat pemahaman kita semakin dalam dan bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.